טיל אחד בבני ברק החריב מוסד שלם. לא האמנתי עד שבאתי לראות הרס וחורבן במוסדות הלב. הדמעות של הרב מרמורשטיין שמסר נפשו על המוסד הזה קורעות את הלב, ומאות ילדים חולים Saat ini, dunia mulai membuka mata terhadap sebuah fakta besar yang selama ini disembunyikan. Serangan balasan Iran ke Israel ternyata menewaskan ratusan tentara, menghancurkan fasilitas militer, dan membuat pemerintah Israel kewalahan. Namun, semua ini tidak diberitakan secara terbuka. Media Israel diminta diam. Hanya narasi resmi pemerintah yang disiarkan. Mereka mengklaim menang. Padahal justru mereka yang diam-diam meminta gencatan senjata. Serangan Israel ke Iran disebut sebagai operasi presisi. Tapi kenyataannya rumah sakit, kampus, hingga kantor berita jadi sasaran. Banyak korban jatuh dari kalangan sipil. Ini bukan sekadar perang, ini adalah pelanggaran hukum internasional. Lembaga Keamanan Independen Growth Grind UK menyebut serangan Israel itu tidak punya dasar hukum. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada deklarasi perang, dan tidak ada mandat dari dunia internasional. Ini murni pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Lebih jauh lagi, laporan intelijen Iran mengungkapkan hal yang mengerikan. Agen-agen Mossad dikatakan mengirim surat ancaman ke rumah para jenderal militer Iran. Isi suratnya jelas. Jika mereka tidak mengkhianati negaranya, maka keluarga mereka akan dibunuh. Namun semua jenderal itu menolak tunduk. Tidak satu pun yang menyerah. Mereka memilih setia pada negaranya. Rencana Israel untuk memecah belah kekuatan internal Iran pun gagal total. Hal lain yang membuat dunia gempar adalah dugaan penggunaan bom uranium terdepresi oleh Israel. Senjata ini pernah digunakan di Irak dan menyebabkan lonjakan kasus kanker serta cacat lahir. Kini, senjata itu dijatuhkan ke wilayah sipil di Iran, seperti Teheran dan Babolsar. Efeknya bisa berlangsung puluhan tahun, mencemari tanah, air, dan merusak generasi mendatang. Yang lebih ironis, serangan ini dilakukan saat proses gencatan senjata sedang berlangsung. Kesepakatan damai itu difasilitasi oleh Oman dan Swiss. Tapi Israel malah menyerang radar militer, mengirim drone, dan melanggar batas wilayah damai. Sebagai balasan, Iran meluncurkan operasi besar bernama True Promise. Serangan ini menghantam langsung pangkalan-pangkalan militer strategis Israel. Namun, lagi-lagi media Israel tidak menyiarkan kerusakan yang terjadi. Semua informasi dibatasi. Jurnalis investigatif Raviv Drucker mengatakan, kerusakan yang terjadi jauh lebih besar dari yang diberitakan. Bahkan, akun resmi pemimpin tertinggi Iran menyatakan bahwa rezim Zionis hampir bertekuk lutut. Tapi pernyataan itu tidak pernah muncul di media Israel. Laporan dari Wall Street Journal menyebutkan, Israel secara diam-diam meminta bantuan perantara dari negara-negara Arab. Mereka ingin menyampaikan pesan ke Teheran bahwa Israel ingin segera mengakhiri perang. Bahkan, Israel menawarkan konsesi besar, termasuk mendukung pencabutan sanksi minyak Iran ke Tiongkok. Di Gaza, situasi juga memburuk. Banyak pengamat menduga bahwa gencatan senjata di sana bukan karena belas kasih Israel, tapi karena tekanan Iran yang semakin kuat. Jika tidak, Israel akan terdesak di dua medan perang sekaligus. Lebih menyedihkan lagi, warga Gaza menemukan bubuk opioid dalam bantuan pangan yang dikirim Israel dan Amerika Serikat. Opioid itu dicampur dalam tepung. Pejabat kesehatan Palestina menyebutnya sebagai serangan kimia terhadap masyarakat sipil. Kini, gelombang protes pecah di berbagai belahan dunia. Dari Madrid hingga Baghdad, dari New York sampai Lahore. Rakyat turun ke jalan menuntut dua hal: hentikan perang dan kecam agresi Israel di Gaza maupun Iran. Di Dewan Keamanan PBB, Rusia bahkan melontarkan sindiran tajam.
Mereka menyebut aneh jika Israel hadir dalam pertemuan itu. Padahal negara tersebut belum pernah menandatangani perjanjian pelucutan senjata nuklir. Israel ingin terlihat kuat, tapi yang dunia lihat justru sebaliknya. Mereka menyerang lebih dulu, kehilangan kendali, dan akhirnya diam-diam memohon perdamaian. Apa yang terjadi bukan hanya kegagalan militer. Ini adalah krisis moral, diplomatik, dan reputasi. Fakta-fakta yang selama ini ditutupi perlahan mulai terungkap. Kebenaran bisa disembunyikan untuk sementara, tapi tidak bisa ditutupi selamanya. Pagi tadi dunia dikejutkan oleh kabar besar dari Timur Tengah. Iran dan Israel kembali terlibat dalam konflik bersenjata, namun kali ini eskalasinya jauh lebih serius dibanding peristiwa-peristiwa sebelumnya. Awalnya, Israel melakukan serangan ke wilayah strategis milik Iran, yang disebut sebagai pusat pengembangan drone dan rudal. Serangan ini memicu kemarahan besar dari pemerintah Iran. Mereka menyebut tindakan Israel telah melewati batas dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran. Mereka mengerahkan ratusan drone kamikaze dan rudal balistik yang menyasar langsung pangkalan militer, gudang senjata, dan kota-kota besar di Israel. Hasilnya sangat mengejutkan. Lebih dari 5.000 tentara Israel dilaporkan tewas. Serangan dilakukan secara tiba-tiba, dalam jumlah besar, dan dari berbagai arah. Banyak tentara tidak sempat menyelamatkan diri. Serangan ini disebut sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah konflik antara kedua negara. Bukan hanya tentara yang jadi korban, kota Tel Aviv, salah satu pusat ekonomi dan pemerintahan Israel, mengalami kerusakan parah. Gedung-gedung hancur, stasiun kereta bawah tanah lumpuh, dan jalan-jalan dipenuhi puing-puing. Ledakan yang terjadi sangat dahsyat hingga mobil-mobil terlempar ke udara. Drone Iran, yang disebut sebagai Shahed-X, merupakan senjata andalan dalam serangan ini. Drone tersebut dilengkapi teknologi navigasi cerdas, sulit dideteksi radar, dan mampu menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel, yang selama ini dianggap sangat kuat. Iran tidak bergerak sendiri. Mereka didukung oleh kelompok-kelompok aliansi seperti Hizbullah dari Lebanon dan Houthi dari Yaman. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik penting yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa konflik ini bukan lagi hanya antara dua negara, melainkan melibatkan jaringan kekuatan di kawasan. Sementara Israel porak-poranda, di Iran terjadi hal yang sebaliknya. Rakyat turun ke jalan, mengibarkan bendera, dan menyanyikan lagu perjuangan. Mereka menunjukkan dukungan penuh kepada pemerintah dan militer Iran. Pemerintah Iran juga menyatakan bahwa serangan ini baru permulaan, dan mereka siap melanjutkan bila dibutuhkan. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting. Perang di masa kini tidak lagi soal tank dan senapan, tapi soal teknologi, drone, rudal presisi, dan perang cyber. Iran kini menjadi bukti bahwa sebuah negara bisa bangkit dan mengubah peta kekuatan dunia, jika mereka cukup sabar dan cerdik. Apakah ini akan menjadi akhir dari dominasi Israel di Timur Tengah? Ataukah hanyalah awal dari kisah panjang yang belum berkesudahan? Waktu yang akan menjawab.